Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Rizka Seviana dari kelas TKP 6 Rupa. Nah, di sini gue tuh mau presentasi UAS Public Speaking ya. Nah, ada yang tahu nggak sih atau yang kenal gitu salah satu YouTuber yang satu ini? Nah, pasti pada tahu lah ya, dia itu Nancy Judge. Nah, di dalam konten-konten dia itu di YouTube pasti salah satunya itu kayak tentang membahas hal-hal mistis kayak gitu ya. Nah, terus di sini gue juga mau nyeritain tentang kayak hal-hal mistis gitu sih. Siapa sih di sini yang kayak nggak pernah ngalamin hal-hal mistis gitu? Pasti semua orang tuh pernah lah ya ngalamin hal-hal mistis gitu kan ya dalam hidupnya, walaupun itu hanya cuma sekali gitu. Nah, di sini juga gue mau nyeritain tentang kisah nyata temen kuliah gue gitu. Ya kita namain si hal mistis ini ya misteri jok belakang gitu. Nah terus si temen kuliah gue ini kebetulan temen sekelas juga, ya udah kenal gitu. Kisah ini tuh terjadi pada tahun 2018, sekitaran kayak dia pas masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Nah, awal mula dari cerita ini tuh kayak awal mulanya temen gue ini si sebut aja si C sama si A gitu ya. Nah temen gue ini si C lagi nganterin temennya nyari HP temennya ini yang hilang, sebut aja yang hilang ini namanya si A gitu, temen HP-nya hilang. Nah terus akhirnya pas lagi nyari akhirnya mereka mampir dulu ke rumahnya si C karena di sana banyak temen-temennya lagi pada ngumpul di rumahnya si C ini. Terus temennya pada nanya kayak, wah kalian sini sama siapa gitu, tadi kalian nyarinya sama siapa aja gitu. Terus akhirnya temennya si A ini ngomong ke temen-temennya kayak berempat gitu, ada aku, ada si C ini, terus ada mama aku sama om aku gitu. Terus si C ini langsung kayak ngomong, hah berlima gitu. Terus akhirnya si A nanya, kok berlima? Iya, kan kita bertiga gitu. Kayak aku, kamu, sama ada gitu. Nah, terus akhirnya teman-temannya itu yang lagi pada ngumpul di situ kayak langsung serentak tuh kayak ngejawab, gitu. Nah, terus akhirnya pas di situ udah aja. Terus ngobrol-ngobrol mungkin ya. Terus akhirnya waktunya tuh udah nggak kerasa gitu. Udah malam lagi, udah jam 11-an gitu. Nah, akhirnya si C ini nganterin temennya si A ini buat pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya si A ini, akhirnya kan si C balik lagi ke rumahnya nih. Nah, terus pas lagi tengah perjalanan itu ternyata jalan yang sebelumnya dilewatin tadi sama si A ini tuh tiba-tiba lagi di aspal gitu. Padahal tadi pas berangkat tuh belum di aspal, terus pas pulang-pulang udah di aspal lagi. Nah, terus kan ada petugasnya itu. Petugasnya tuh kayak ngarahin gitu ke jalan alternatif kayak, ayo belok sini A gitu. Akhirnya menurut saya ini ya udahlah ngikutin dia belok. Padahal dia sebelumnya belum pernah ngelewatin si jalanan itu. Akhirnya dia ke jalan alternatif itu, terus pas udah jalan mulai masuk, pas lampu motornya nyorot ke depan gitu, ternyata jalanan yang dia lewatin itu banyak kuburan-kuburan gitu, banyak makam-makam. Terus temen gue tuh kayak udahlah nanggung gitu, kayak tinggal sedikit lagi, nggak sedikit lagi, kayak udah tengah-tengah, udahlah nanti gitu. Nah akhirnya gue udahlah gas cepet. Nah, terus akhirnya pas di sini dia baru nyadar, oh ternyata perumahan-perumahan yang sepenghuni, yang penghuninya tuh nggak ada sedikit gitu. Terus kayak emang kelihatan kayak komplek angker gitu. Nah akhirnya temen gue ngebut tuh di situ. Akhirnya udah nyampe deket rumahnya. Nah temen gue tuh emang rada penakut gitu ya. Terus jadi kayak spion motornya tuh kalau dia takut tuh pasti di atasin gitu. Terus sudah
nyampe depan komplek rumahnya temen gue si C ini, temen gue tuh kayak berat banget sih pundaknya itu kayak gitu. Terus akhirnya ya udahlah, karena dia udah nggak ngerasa terlalu takut dan udah ngerasa biasa aja gitu, akhirnya si spionnya yang tadinya gini sama perjalanan kayak dibalik gitu ke posisi semula gitu. Nah terus pas dibalik disitulah Mbak, nah seperti ini. Terus akhirnya teman saya kayak wah itu perasaannya udah wah campur aduk, akhirnya dia ngebut terus kayak ada yang mungkin yang membisiki gitu kali ya, kayak oh ngebut tabrak, akhirnya dia ngebut pas sampai rumahnya, terus gerbang rumahnya itu ditabrak sama dia, ceker. Nah, udah sampai di rumah tuh kayak temen-temen masih pada di sana, ada orang tuanya kayak pada nanya kenapa gitu, tapi dia nggak bisa jawab. Terus akhirnya karena bapaknya temen gue ini kayak memiliki kelebihan gitu ya, terus akhirnya temen gue ini kayak ditenangin, terus dibacain doa kali ya, terus dikasih minum akhirnya gitu. Terus ternyata ada yang ikutin temen gue ini. Nah gitu, makanya kesimpulan dari presentasi gue yang gue jelasin itu kayak kalau kita ngomong itu nggak boleh sompral gitu, kayak nggak boleh asal cetuk ya, kayak kita tinggal di dunia ini, di bumi itu nggak cuma manusia gitu, ada yang lain gitu, ada jin juga kan kayak gitu ya. Makanya kalau ngomong itu harus selalu dijaga, jadi jangan asal ngomong gitu kan ya. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salah-salahnya, banyak kurangnya, saya maaf nih buat kalian semua. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.